Bangun. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca Risalah Majalis Syahri Ramadan karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita di pembahasan tentang Awsaf Ahlil Jannah, karakteristik atau sifat penduduk surga. Pada pembahasan kemarin, muallif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengambil dari surah Ali Imran ayat 133 sampai 135 tentang sifat-sifat penduduk surga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat tersebut. Dan itu ada beberapa sifat yang sudah kita bahas ya. Yang pertama, orang yang bertakwa. Yang itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Artinya, bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian dan juga kepada surga. Ini bersegera untuk beramal yang dengan amalan itu kalian mendapatkan surga, yang surga itu seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Nah, ini yang pertama. Kemudian alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang kedua sifatnya adalah yang berinfak. Fis sarra ketika lapang. Kenapa? Lanjut. Taib. Sifat yang kedua apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang berinfak saat keadaan lapang dan saat keadaan sempit. Ya, jadi saat kita kesulitan pun berinfak sesuai dengan kemampuannya. Lalu yang ketiga, Allah berfirman di sini, wal kadhiminal ghaidh. Jadi yang menahan amarah. Makanya kata Nabi, orang yang jagoan yang kuat itu laisa asyadid bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang jago gulat, yang bisa mengalahkan dalam pertarungan, bukan. Tapi asyadid itu alladhi yamlikuna nafsahu 'indal ghadab. Kata Nabi SAW, alladzina yamlikuna nafsahu atau alladzi yamlikuna nafsahu indal ghadab. Orang yang yamliku nafsahu, yang menguasai dirinya ketika marah. Itu orang yang kuat. Ya. Maka Nabi SAW menyatakan, bukanlah orang kuat orang yang pintar bergulat bisa mengalahkan dalam pertarungan, bukan. Ya. Tapi orang yang kuat, ya, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang mampu menahan nafsunya, menahan amarahnya ketika, atau menahan nafsunya ketika marah. Terus sifat yang keempat, wal afina 'anin nas, yang memaafkan manusia. Ini orang yang mudah memaafkan kepada orang yang berbuat zalim. Ya. Namun Syekh di sini menjelaskan, merinci, memaafkan kalau nanti ada kemaslahatan itu baik.
Tapi kalau dengan dimaafkan bahkan justru orang akan semakin menjadi-jadi kejahatannya, maka orang seperti itu tidak bisa dimaafkan. Justru harus dibalas. Ya. Demikian ya. Terus sifat yang kelima apa kemarin? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Ini bertobat ini. Ya, orang yang berbuat fahisyah, orang yang berbuat perbuatan keji, terus orang, dan ini yang dimaksud dosa-dosa besar ya. Tapi juga di dalam ayat ini aw dhalamu anfusahum, ya, atau berbuat zalim kepada dirinya, ini mencakup dosa kecil, dosa besar. Ya, bertobat. Namun bedanya para jamaah sekalian, bedanya kalau dosa-dosa kecil, ini sebagian kaul dari para ulama, kalau dosa-dosa kecil itu terkadang bisa gugur dengan amalan-amalan tertentu. Dosa kecil bisa gugur dengan berwudu misalnya. Dosa kecil bisa gugur dengan sebab sholat dan semisal. Tapi kalau dosa-dosa besar itu tidak gugur kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau karena sebab memang rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala murni. Ya. Nah, sekarang akan kita lanjutkan sifat yang keenam. Berkata muallif rahimahullah taala, wal wasfus sadis, sifat karakteristik yang keenam dari karakteristik penduduk surga. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dan mereka tidak terus-terusan atas apa yang mereka perbuat, yakni dalam dosa dan maksiat. Ya, jadi taubat di antara syaratnya adalah al-iqla' 'anil dzunub. Ya. Taubat itu di antara syaratnya adalah berhenti dia dari dosa. Kalau orang bertobat tapi masih terus melakukan dosa, berarti dia tidak sempurna, bahkan tidak sah taubatnya. Maka kata para ulama ini syarat. Jadi kalau syarat tidak dipenuhi, tidak sah taubatnya, tidak diterima taubatnya oleh Allah. Dan minimal ada 3 syarat. Ya, syarat yang pertama apa? An-nadam, menyesal. Kalau ada orang berbuat dosa enggak menyesal, maka tidak taubat itu namanya. Yang kedua, al-iqla' 'anil dzunub. Yani dia meninggalkan dosa tersebut. Ditinggalkannya saat dia taubat ya. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Al-azm ala alla ya'ud, bertekad untuk tidak akan mengulangi. Nah, maka syarat taubat cuma 3 ini saja. Kalau ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kalau berkaitan dengan manusia ada syarat yang keempat. Itu harus adanya mengembalikan kedoliman-kedoliman yang berkaitan dengan hamba atau pembebasan, baik dengan cara minta maaf atau dengan cara dikembalikan kedoliman tersebut. Namun berkaitan dengan Allah cukup 3 ini. Sehingga di sini disimpulkan bahwa syarat taubat adalah tidak mengulangi. Jadi bisa jadi orang mengulangi dosa tersebut. Namun asal jangan direncana, disengaja, tidak masalah, karena manusia tempatnya salah dan dosa. Bukan berarti kalau sudah taubat tidak akan terulang. Mungkin bisa jadi satu kali dia bertaubat nanti akan mengulang. Bisa jadi jatuh kepada dosa yang sama. Namun bukan berarti taubat itu tidak sah, asal jangan direncana. Maka kalau syaratnya taubat, al-azmul ladzi, atau al-azm, bertekad ya, ala alla ya'ud, untuk tidak mengulangi. Jadi harus ada tekad. Kalau ada orang berbuat dosa taubat lalu dia berencana akan mengulang, berarti syarat enggak terpenuhi itu. Syarat enggak terpenuhi. Misalnya, kenapa ente enggak merokok sekarang? Ya, taubat. Kenapa taubat? Ya karena enggak punya duit. Terus kalau punya duit, ya akan merokok lagi rencananya. Nah, itu enggak taubat namanya. Tapi dalam waktu dia taubat, ketika waktu dia taubat, dia tekad tidak akan mengulang selamanya, sampai hari kiamat, sampai mati tidak akan mengulang. Nah, nanti kalaupun harus terjatuh lagi karena sebab ketidaksengajaan atau karena sebab digoda oleh gangguan syaitan misalnya, dan dia terjatuh, maka itu lain urusan. Taubat kembali. Itu yang dimaksud. Ya. Jadi di antara kesalahan, dan ini di antara tipu daya syaitan, dia akan mengatakan kenapa atau ngapain tobat sekarang gitu kalau nanti akan mengulang lagi. Ya, maka percuma saja, enggak usah taubat katanya. Ini keliru. Ya. Baik, jadi sifat yang keenam, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ay lam
yastamirru ala fi'li dhanbi, yani tidak terus-terusan di atas perbuatan maksiat. Wa hum ya'lamuna annahu dhanbun, dan mereka tahu kalau itu adalah dosa. Wa ya'lamuna, dan mereka menyadari, mereka tahu azamata man asauhu, ya, kepada siapa dia telah berbuat maksiat. Sebagaimana kemarin telah kita jelaskan, ada sebuah perkataan dari para as-salaf di mana para salaf mengatakan la tandur ila sigharil ma'siyah walakin anzur ila man asaita. Jangan lihat kecilnya dosa. Ya, ini kan dosa, cuma dosa kecil saja. 6. Jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihat kepada siapa engkau telah berbuat maksiat tersebut, yaitu kepada Allah Rabbul Alamin, yang bisa saja Allah akan mendatangkan azabnya. Ya. Jadi kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa ya'lamuna qurba maghfiratihi. Jadi mengetahui di sini apa yang dimaksud wahum ya'lamun. Yang pertama, wahum ya'lamuna annahu dhanbun. Mereka tahu kalau itu dosa. Yang kedua, ya'lamuna 'azamata man asaw. Mereka tahu, yang kedua nih, mereka tahu kepada siapa mereka telah berbuat maksiat. Itu maksudnya mereka tahu. Dan yang ketiga, wa ya'lamuna qurba maghfiratihi. Mereka tahu begitu dekatnya ampunan Allah, dan ini yakin terhadap janji Allah bahwa Allah akan mengampuni kepada semua dosa. Dan itu Allah nyatakan dalam Al-Quran. Allah SWT mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah menganiaya diri mereka sendiri, yang telah berbuat dosa dan maksiat. Lihat bagaimana Allah menyeru para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini. Bagaimana Allah menyeru manusia yang berbuat dosa dengan panggilan hamba-hambaku. Allah tidak panggil orang yang berbuat dosa dengan wahai pendosa, wahai orang-orang yang hina, wahai orang-orang yang celaka, wahai orang-orang yang durjana. Allah tidak panggil demikian. Tapi Allah sebut, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya. Katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat aniaya, berbuat dosa, ya. Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Semua dosa. yakni dosa syirik, dosa kufur sekalipun diampuni oleh Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ya, berarti apa maksud innallaha la yaghfiru an yushraka bihi? Apa maksud dari ayat Allah tidak ampuni dosa syirik? Para ulama ahli tafsir menjelaskan maksudnya kalau dosa itu tidak ditaubati dan dibawa mati. Adapun dosa kalau ditaubati di dunia ini diampuni oleh Allah semuanya. Dosa apapun, dosa kesyirikan, kekufuran. Ya. Taib. Bal yubaddiruna ilal iqla'. Akan tapi mereka bersegera untuk meninggalkan dosa, wa taubah, dan mereka segera bertaubat dari dosa. Fal israru 'ala adh-dhunubi ma'a hadzal 'ilm, maka jika ada orang terus-terusan berbuat maksiat padahal dia tahu bahwasanya ini dosa, ya, tahu bahwasanya Allah akan mengampuni, tahu bahwasanya kepada siapa dia berbuat dosa dan maksiat, ya, perhatikan, yaj'alus saghair kaba'ira, maka dia telah menjadikan dosa-dosa, atau dia telah menjadikan dosa kecil itu menjadi besar. Artinya, saya mengatakan kalau ada orang berbuat dosa terus-terusan padahal tahu itu dosa, maka yang kecil itu menjadi besar. Ya. Dan para ulama menjelaskan dosa kecil bisa menjadi besar fi ahwal, dalam beberapa keadaan. Satu, berbuat dosa dan maksiat di tempat-tempat yang Allah muliakan. Berbuat dosa di masjid, berbuat dosa di tanah haram, ya, di tempat-tempat yang Allah muliakan. Ada orang mau berzina datang ke masjid, naudzubillah min dzalik. Atau ada orang berbuat dosa dan maksiat di tempat-tempat yang Allah sucikan, ya, seperti tanah suci, ya, di batasan tanah-tanah haram. Terus di waktu-waktu yang mulia berbuat dosa di bulan Ramadan, berbuat dosa di malam Lailatul Qadar,
berbuat dosa di bulan-bulan haram. Bulan haram ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan ke-12, bulan ke-1, bulan ke dari mulai 11, bulan 11, bulan 12, bulan 1. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 berturut-turut tambah 1 Rajab. Atau berbuat dosa oleh seorang tokoh yang menjadi panutan dan di hadapan orang banyak. Nah, itu dosa kecil menjadi besar para jemaah. Demikian. Makanya Syekh di sini mengatakan, saya ulangi. Fal israru 'ala adh-dhunubi ma hadzal ilmi yaj'alu as-saghaira kaba'ira. Maka orang yang israr terus-terusan berbuat maksiat padahal dia tahu, maka dia telah menjadikan atau dia akan menjadikan yang kecil jadi besar. Wa yatadarraju bil fa'il ila umurin khatiratin sa'batin. Maka bertahap pelaku dosa tersebut dari perkara-perkara yang berbahaya, ya, berbahaya dan sulit. Artinya dia akan terus secara bertahap akan sampai kepada posisi yang sulit akhirnya, sulit taubat dan semisal. Tapi selesai sudah 6 sifat dari surah Ali Imran ayat 133 135 ya. Nanti boleh dilihat lagi. Jadi Syekh menjelaskan ada 6 sifat penduduk surga yang diambil dari surah Ali Imran dari mulai 133 sampai 135. Lalu Syekh beralih di sini kepada firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Allah taala mengatakan qad aflahal mu'minun. Ya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh orang-orang yang beriman telah beruntung, kata Allah. Siapa orang-orang yang beriman? Allah sebutkan dalam ayat ini sifat-sifatnya. Lalu di akhir ayat Allah menyatakan alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Jadi karakteristik yang Allah sebutkan di sini, sifat-sifat orang-orang beriman yang Allah sebutkan di sini, di akhir ayat yang kata Allah mereka itulah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus yang mereka kekal di dalamnya. Maka di sini berarti sifat-sifat penduduk surga Firdaus kalau di sini. Siapa mereka? Yang pertama, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Yang berarti yang pertama orang yang beriman, ini modal. Dan iman harus betul-betul iman yang sesuai dengan keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Karena banyak iman yang diyakini dianut oleh kaum muslimin namun bertentangan dengan keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Ya. Karena iman ada yang mengatakan cukup di hati, ada iman yang mengatakan cukup di lisan. Ini tidak benar. Ya. Iman itu masuk di dalamnya adalah amal. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Orang yang mengatakan iman itu tidak perlu amal, mungkin ngomong cukup di hati saja atau cukup di lisan saja. Nah, inilah pemahaman dari kelompok sesat yang namanya atau yang bernama Murji'ah. Kelompok sesat yang bernama Murji'ah. Di mana Murji'ah mengatakan iman cukup di hati, iman cukup di lisan, atau iman cukup hati dan lisan saja. Adapun amal bukan bagian dari iman. Dan juga keyakinan-keyakinan ahli bid'ah tentang konsep iman, mereka mengatakan iman itu tidak bertambah, tidak berkurang, dan ini mereka sepakat. Ahli bid'ah sepakat iman tidak bertambah, tidak berkurang. Baik dari kalangan Murji'ah ataupun dari kalangan orang-orang Khawarij. Ya. Orang-orang Khawarij yang suka mengkafir-kafirkan kaum muslimin, dia mengatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang. Justru dengan sebab keyakinan yang batil inilah mereka kafirkan saudaranya yang berbuat dosa atau maksiat dari kalangan kaum muslimin. Karena kata mereka, orang berbuat maksiat imannya bukan berkurang, tapi lenyap. Orang yang berbuat dosa dan maksiat imannya bukan berkurang, tapi lenyap. Ya. Taib. Maka iman menurut ahli sunnah jamaah adalah qaulun bil lisan, ada 5 poin iman menurut ahli sunnah. Yani ahli sunnah membangun iman di atas 5 pondasi.
Apa yang pondasi pertama? Qaulun bil lisan, iman itu ucapan lisan. Pondasi kedua, wa i'tiqadun bil janan, diyakini oleh hati. Pondasi ketiga, iman menurut Ahlussunnah, wa amalun bil arkan, diamalkan oleh anggota badan. Sehingga menurut Ahlussunnah wal Jamaah, salat itu iman. Menuntut ilmu adalah iman. Mana dasar Allah mengatakan dalam Quran? Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran bahwa amal adalah iman. Allah mengatakan salat itu adalah iman. Ketika Rasul dan para sahabat sekitar 18 bulan salat menghadap Baitul Maqdis, kemudian Nabi merasa tidak nyaman, ya. Akhirnya beliau Rasulullah SAW selalu menengadahkan wajahnya ke langit, ke atas, karena Allahnya ada di sana. Allahnya ada di atas sana. Maka Rasul mengadahkan ke langit, yakni memohon, berharap bahwa kiblat itu tidak mau ke arah Baitul Maqdis, karena itu kiblatnya juga orang-orang kafir. Kiblat Yahudi, kiblat Nasrani. Sehingga Rasul ingin kiblat itu ke Mekah, ke Ka'bah. Maka Allah pun mengabulkannya. Dirubahlah akhirnya kiblat tersebut, dan itu setelah sekitar 18 bulan Rasul SAW salat menghadap ke Baitul Maqdis. Maka berubahlah. Allah perintahkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka arahkan wahai Muhammad wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya. Nah, ketika Rasul SAW dan para sahabat diperintahkan kiblatnya rubah ke arah Masjidil Haram, maka para sahabat teringatlah dengan saudara-saudara mereka yang telah meninggal, yang mereka belum sempat karena keburu meninggal salatnya ke Masjidil Haram. Karena dulu mereka salat masih menghadap ke Baitul Maqdis. Maka mereka datang kepada Nabi SAW bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa bi ikhwanina alladhina yusalluna ila Baitul Maqdis?" Wahai Rasulullah, bagaimana dengan nasib saudara-saudara kami yang salatnya dahulu menghadap ke Baitul Maqdis? Apakah salat mereka sah? Kita kan sekarang sudah berubah kita ini. Nah, sekarang dulu mereka apakah salatnya sah? Maka Rasul SAW tidak bisa menjawab para jemaah. Sehingga Allah yang menurunkan firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 143. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allah maka Allahu, tidaklah Allah Subhanahu wa taala yudhi'a amalahum." Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan amalan-amalan mereka. Ya. Tidak menyia-nyiakan imanahum, iman mereka. Nah, apa yang dimaksud dengan iman di situ? Ya. Allah menyebutkan maka Allah liyudhi'a. Allah tidak menyia-nyiakan imanahum, iman mereka. Padahal yang dimaksud apa di situ? Salat. Ai salatahum, maksudnya salat mereka. Ya. Jadi ayat ini Al-Baqarah 141 ya. Atau 143 ya, di sekitar itu. Maka wa makan Allah liyudhi'a imanahum. Coba dicek bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan iman mereka. Maksudnya ai salatahum ila Baitul Maqdis. Maksudnya salat mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, dan di sini menunjukkan Allah menyatakan salat adalah iman. Ya. Salat adalah iman. Artinya, sahabat-sahabat yang dulu salat ke Baitul Maqdis, Allah tidak sia-siakan, salatnya sah karena dulu memang syariatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Dan yang menjadi dasar pendalilan terhadap pembahasan kita konsep iman menurut Ahlussunnah bahwa amal bagian dari iman adalah bahwasanya Allah menamakan salat dengan iman. Allah namakan salat iman. Ya. Baik. Oleh karena itu, iman menurut Ahlussunnah qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil janan, ucapan lisan, keyakinan hati, amalan anggota badan, terus ditambah dengan yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Ya. Baik. Jadi sifat yang pertama kita baca, sifat yang pertama dari penduduk surga adalah mereka orang-orang yang beriman. Ya. Allah mengatakan qad aflahal mu'minun. Kemudian ayat yang kedua, alladzina hum
fi salatihim khashi'un. Yang kedua, orang-orang yang mereka dalam salatnya khusyuk. Ya. Terus yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka adalah orang yang meninggalkan hal yang lalai, yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Terus yang keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang mereka menunaikan zakat. Ya. Yang kelima, walladzina hum li furujihim hafidun, orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Ila ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istri-istri saja yang halal. Menjaga kemaluan kecuali kepada istri saja atau budak-budak yang dimiliki. Fa innahum ghairu malumin. Karena sungguhnya hal itu tidak tercela. Yani menjimai budak-budak tidak tercela, karena di zaman dulu memiliki budak, ya, itu boleh dijimai, disetubuhi apabila budak itu adalah perempuan dan tuannya adalah laki-laki. Tapi jangan terbalik, kalau tuannya perempuan, budaknya laki-laki, nggak boleh dijimai. Ya. Kemudian, faman ibtagha wara dzalika faulaika humul aadun. Siapa yang mencari di belakang itu, yakni selain istri dan selain budak, dalam menyalurkan syahwat, maka mereka termasuk yang melampaui batas. Dengan ayat ini para ulama berdalil onani haram. Karena onani adalah bentuk penyaluran syahwat selain istri dan selain budak. Kecuali melakukan onani tersebut oleh istri. Kalau onani oleh istri, maka ini babnya bukan bab onani, tapi ini bab al-istimta'. Ya, bukan al-istimna, bukan onani babnya, tapi bab al-istimta', yakni bersenang-senang dengan istri. Ya. Apalagi istri ketika haid misalnya, boleh seorang suami ketika istrinya haid bersenang-senang sampai keluar air mani, tidak masalah. Walaupun yang mengeluarkan air mani adalah istrinya. Nah, asal tidak melalui farji, jangan jima, karena kata Nabi ketika wanita haid itu adalah isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukan segala sesuatu kecuali jima yang tidak boleh. Taib walladzina hum li amanatihim wa 'adihim ra'un. Lalu orang yang terhadap amanah dan perjanjian itu menjaga perjanjian, janji, tidak ingkar janji, kemudian diamanahi, yaitu yang mereka menjaga amanah. Terus yang berikutnya, walladzina hum 'ala salatihim la 'ala salawatihim la 'ala salatihim yuhafizun. Orang-orang yang menjaga salat. Ya. Perhatikan di awal Allah sebutkan orang yang salatnya khusyuk. Lalu di ayat terakhirnya Allah sebutkan orang yang menjaga salatnya. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa agungnya perkara salat. Di surah Al-Mu'minun ayat pertama Allah sebutkan sifat orang beriman, orang yang khusyuk dalam salat. Di akhirnya di ayat yang ke-9 Allah sebutkan orang yang menjaga salat. Siapa mereka ini semua? Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan warisan. Warisan apa? Warisan surga Firdaus. Taib. Nah, baru kita akan baca penjelasan Syekh dari sifat-sifat ini para jemaah. Fahadihil ayatu al-karimah jama'at iddatu awsafin min awsafi ahli al-jannah. Ayat-ayat yang mulia ini mengumpulkan beberapa sifat dari sifat penduduk surga, dan disebutkan di sini surganya surga Firdaus, surga yang paling tinggi, surga yang paling keren, surga yang paling agung, surga yang paling utama, ya, a'la al-jannah, surga yang paling tinggi derajatnya, kedudukannya. Maka kata Nabi, kalau kalian minta surga, maka mintalah surga Firdaus. Nah, kita lihat ya, di ayat yang kemarin berapa sifat? Semuanya 6. Sekarang di ayat ini sekitar 7 sifat. Ya, 7 sifat semuanya. Al-wasful awwal al-mu'minun. Sifat yang pertama tadi Allah sebutkan orang yang beriman. Alladzina amanu billah. Itu orang yang beriman kepada Allah. Wa bi kulli ma yajibul imanu bihi. Dan juga iman terhadap setiap yang diharuskan untuk diimani. Yang merupakan ini dasar sebagai pengikut iman kepada Allah, yaitu apa? Iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Ya.
Amanu bidzalika imanan yastalzimul qabul. Iman terhadap semua itu tadi, Allah, malaikat, kemudian kitab, kemudian para rasul, hari akhir, qada qadar, yang iman terhadap semua itu yang berkonsekuensi atau mengharuskan al-qabul, penerimaan, ya, menerima, wal id'an, dan tunduk, ya, wal inqiyad, dan patuh, bil qauli wal amal, terhadap perkataan dan atau dengan perkataan dan perbuatan. Artinya iman kepada Allah, iman kepada rukun iman yang 6 tadi disebutkan, itu berkonsekuensi kita ini menerima dengan ucapan kita, menerima dengan amal. Yani ucapan kita ikrarkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan amal kita yani amalkan segala perintah Allah. Maka bohong kalau orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tapi tidak melakukan amalan-amalan yang diperintah oleh Allah, tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, berarti dusta. Ya. Makanya saya di sini sangat bagus penjelasan beliau. Yani amanu bidzalika imanan yastalzimul qabula wal id'ana wal inqiyada bil qawli wal amal. Iman terhadap semua yang berkonsekuensi menerima, berkonsekuensi tunduk, berkonsekuensi patuh dengan perkataan dan perbuatan terhadap agama ini, terhadap Allah dan Rasulnya. Ya, baik, itu satu. Yang kedua, al-wasfus tsani, sifat yang kedua, karakteristik yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang salat mereka khusyuk. Maksud khusyuk apa kata Syekh di sini? Hadiratun, ya, qulubuhum sakinatun jawarihuhum, yang hati mereka hadir, yang tenang jawarih mereka, ya, yang hadir hatinya, yang tenang jawarihnya. Jadi ada orang yang salat, kalau hatinya hadir, maka anggota badan juga tenang, ya. Atau sebaliknya, yang anggota badan tenang, maka otomatis, ya, hati pun dia akan tenang. Nah, yastahdhiruna annahum qa'imun fi salatihim baina yaday Allahi azza wa jal. Ya. Mereka yani yastahdhiruna, mereka merasakan bahwasanya mereka sedang berdiri di dalam salat mereka di hadapan Allah. Merasakan itu. Makanya jemaah sekalian, kita walaupun sholat sendirian di rumah, tetap berusaha pakaian yang rapi, karena kita merasa bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yukhatibunahu bikalamihi. Ya. Kita sedang berbicara dengan Allah dalam sholat. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, seorang muslim, seorang hamba berhubungan langsung dengan Allah itu dalam dua tempat atau dua posisi. Pertama ketika sholat, yang kedua ketika sedang membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran berarti kita seolah sedang berbicara dengan Allah. Kita sholat juga seolah-olah seorang sedang berbicara dengan Allah SWT. Ya. Baik. Wa yataqarrabuna ilaihi bidzikrihi, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyebutnya, berzikir. Dalam sholat banyak sekali zikir, pujian-pujian. Bahkan setiap kita gerak supaya kita selalu ingat dengan takbir Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan takbir intiqal, takbir pergerakan. Ya. Itu hikmahnya kata para ulama. Hikmahnya kata para ulama supaya kita ingat terus. Tidak ada ruang untuk kita lupa. Bangkit Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, ya, ruku Allahu Akbar. Terus setiap gerakan, supaya tidak ada celah masuk lupa, tapi selalu diingatkan. Taib. Wa yalja'una ilaihi bidu'aih, dan berlindung atau menyandarkan kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah dalam salat dengan doa-doa. Kita dengan mengatakan Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, dengan doa-doa. Ya. Karena salat pada hakikatnya adalah doa para jemaah. Oleh karena itu kita ditekankan dalam salat doa itu.
bukan di luar salat, ditekankan ketika salat. Bukankah Nabi SAW telah bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa'aksir du'a. Sedekat-dekat Allah dengan hamba adalah pada saat hamba itu sedang sujud, maka perbanyak doa. Ya, perbanyak doa. Nah, kemudian fahum khashi'una bidawahirihim wa bawatinihim. Maka mereka khusyuk secara lahir dan juga secara batin. Ya. Itulah mereka yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Mu'minun ini. Sifat yang pertama di antara sifat orang beriman, mereka hum fi salatihim khashi'un. Nah, terus al-wasfus salis, sifat yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka berpaling dari perkara-perkara yang laghu, ya, berpaling. Nah, ini berpaling dari perkara yang lalai, yang laghu. Dan laghu adalah kullu ma la faida fihi wa la khaira min qaulin aw fi'lin. Laghu artinya setiap yang tidak bermanfaat, ya, tidak berfaedah, tidak ada kebaikan baik perkataan atau perbuatan. Itu laghu. Makanya sangat cocok ya, lagu, ya, nyanyian-nyanyian itu lagu. Dinamai lagu itu pas banget dengan bahasa Arab. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu namanya lagu. Lagu, ya, lagwun. Lagwun kalau dibacanya disukunkan lagu. Nah, pas lagu. Dangdut. Nah, lagu. Ini artinya apa? Sia-sia. Jadi lagu kullu ma la faidata fihi wala khaira min qaulin aw fi'lin. Terhadap segala sesuatu yang tidak ada manfaat, tidak ada kebaikannya. Ya. Baik dalam perkataan atau dalam perbuatan. Fahum mu'riduna anhu. Kenapa mereka berpaling dari itu semua? Liquwwati azimatihim wa syiddati hazmihim. Karena kuatnya azimah mereka, kuatnya keimanan mereka, keteguhan mereka terhadap Allah. Ya. Maka orang-orang yang masih suka dengar lagu, suka main musik dan semisal, itu berarti yang lemah azimahnya. Lemah kekuatan, ya, berpegangnya dia kepada agama ini. Ya. La yumduna awqatahum as-samina. Mereka tidak yumdun, tidak menghabiskan waktu-waktu mereka yang sangat samina, yang berharga, illa fima fihi faidatun, kecuali pada hal yang berfaedah, pada perkara yang bermanfaat. Fakam hafidhu salatahum bil khusyu'i hafidhu awqatahum anid dhaya'. Sebagaimana telah menjaga mereka terhadap salat-salat mereka dalam kehusyuan, demikian pula mereka telah menjaga waktu mereka dari ad-dhaya', dari kesia-siaan. Wa idza kana min wasfihim al-i'radu 'anil lagwi, maka kalau sifat mereka ini berpaling dari hal yang laghu, berpaling dari sifat-sifat yang tidak berguna, perkara yang tidak berguna, tidak bermanfaat, wa huwa ma la faidata fihi, yaitu perkara yang tidak berfaedah, fa'i'raduhum amma fihi madarratun min babi aula, maka tentu berpalingnya mereka terhadap perkara yang membahayakan tentu lebih pantas lagi. Ya kan? Perkara yang tidak bermanfaat, walaupun mungkin tidak membahayakan tapi tidak bermanfaat. Saya kemarin contohkan nonton bola. Nonton bola tidak ada manfaat, ya. Artinya tidak ada kemanfaatan di akhirat. Nah, itu saja kalau mereka tinggalkan, padahal menonton bola masih halal. Tapi kan manfaatnya, apa manfaatnya coba nonton bola? Ya. Ya kalau manfaat di dunia senang, ya kalau masalah senang semua diikuti, semua itu senang saja. Tapi apa manfaat? Ya. Maka orang yang kalau sudah perkara yang halal namun tidak bermanfaat sudah bisa meninggalkan, maka bagaimana dengan yang haram, yang berbahaya, tentu lebih mudah mereka untuk meninggalkan. Ya. Kemudian al-wasfur rabi', sifat yang keempat. Ya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka adalah orang-orang yang melakukan
zakat. Maksudnya menunaikan, membayar zakat. Taib. Yahtamilu anna al-murada bizakati al-qistul wajib dab'uhu minal mali al-wajib, ya. Zakat yang dimaksud di sini dibawa kepada pemahaman bisa jadi maknanya zakat al-qistu al-wajib, ya. Ini artinya al-qistul wajib, zakat yang wajib dikeluarkan berupa harta, yakni sebagian zakat yang wajib dikeluarkan dari harta, al-wajib yang wajib. Karena ada zakat yang wajib, yang sunnah, yang tidak wajib, ya. Wa yahtamil anna al-murad, dan bisa yang dimaksud juga bahwasanya setiap ma tazgu bihi nufusu min qaulin aw amalin, bisa jadi juga mananya setiap yang mensucikan dengannya jiwa-jiwa berupa perkataan atau amal perbuatan. Ya. Jadi perhatikan dalam ayat ini ada dua makna zakat, secara maknawi dan secara hissi. Bisa zakat dengan bermakna zakat yakni mengeluarkan harta yang wajib. Namun zakat bisa jadi maknanya maknawi yakni mensucikan jiwa. Yang jiwa bisa suci dengan perkataan, jiwa bisa suci dengan perbuatan. Jiwa bisa suci dengan salat. Jiwa bisa suci dengan zikir, dengan membaca Al-Qur'an. Jiwa bisa bersih dengan doa. Ya. Nah, ini yang dimaksud. Jadi dua-dua dalam ayat ini dua makna zakat bisa dua-duanya. Kata Syekh di sini boleh mengatakan, walau qila innaha ta'ummul amrayni lakana ashmal. Ya. Jika ada yang mengatakan bahwa makna dua-duanya ini adalah bisa, ya, maka ini lebih sempurna. Jadi makna zakat bisa bermakna zakat secara hakiki, ya, yang kita pahami itu mengeluarkan harta yang wajib, atau zakat dengan makna maknawi yang mensucikan jiwa. Ya. Dengan apa mensucikan jiwa? Dengan amal, coba. Dengan zikir, dengan lisan, amalan perbuatan, dengan salat, dengan berpuasa. Al-wasful khamis, sifat yang kelima, waladina hum li furujihim hafidhuna ila ala azwajihim aw mamalakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang-orang yang terhadap kemaluan-kemaluan mereka menjaga, kecuali kepada para istri dan budak-budak yang dimiliki, dan hal itu tidak tercela. Fahum hafidhuna li furujihim 'aniz zina wal liwat. Ya, mereka menjaga dari zina, dari liwat jenis homoseksual. Lima fima min ma'siyatillah, yang mana keduanya bentuk maksiat. Wal inhitati al-khuluqi. Jadi zina, homoseksual, ini juga adalah al-inhitat al-khuluqi. Jadi maksudnya al-inhitat ini keburukan, kemerosotan moral, al-khuluq, al-ijtima'i di masyarakat. Ya. Atau al-ijtima'i maknanya sosial. Ya. Ini kemerosotan akhlak secara sosial di masyarakat, rusak. Wala'alla hifdha farji yashmal, dan bisa jadi menjaga kemaluan ini mencakup ma huwa a'amu min dzalik, lebih umum dari hal itu. Apa misalnya? Fayashmal hifdhahu 'anil nadhar wal lamsi aidan. Juga menjaga kemaluan itu dengan menjaga dari melihat, yang akan menyebabkan dengan penglihatan orang berbuat zina, rusak kemaluannya. Atau juga dengan menyentuh, memegang, meraba dan yang semisal. Jadi termasuk di sini diharamkan berpacaran dengan ayat ini. Ya. Itu kata Syekh di sini. Jadi mencakup ma huwa a'ammu min dzalik, lebih umum dari sekedar zina, termasuk pacaran, pintu-pintu menuju kepada perzinahan. Semua jalan menuju kepada perzinahan. Makanya Allah dalam Quran dengan menggunakan lafaz wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina, bukan jangan berzina, tapi jangan dekati zina. Kalau mendekat saja tidak boleh, yakni melakukan wasilah-wasilah yang menuju kepada zina. Maka dalam Islam diharamkan saling pandang lagi perempuan. Dalam Islam diharamkan berduaan, berkhulwah. Kata Nabi SAW, la yakhluwanna rajulun min imra'atin illa syaitan thalithuhuma. Tidaklah laki perempuan berduaan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Ya. Ini sebagai bentuk penjagaan agar orang tidak jatuh kepada zina. Taib. Wa fi qawlihi fa innahum ghairu malumin.
pada perkataan firman Allah di sini, dan sungguhnya mereka itu tidak tercela, yakni isyaratun ila annal asla laumul insan ala hadzal fi'li. Ya, perhatikan, hukum asal berarti perbuatan manusia itu ini tercela untuk berbuat ini, ya, kecuali kepada istri dan kepada budak, illa ala zauja wal mamluka, ya, lamma fi dzalika mina al haja ilaihi, karena hal itu, atau lima fi dzalika min al haja ilaihi, karena hal itu adanya hajat, lidaf'i muqtada at-tabi'ati wa tahsilin nasli wa ghairi dzalik min al masalih. Ya, karena ada hajat. Apa hajatnya dari pernikahan kepada istri? Yakni li daf'i muqtada at-tabi'ah. Ya. Ya, untuk menyalurkan tabiat syahwat, atau untuk mendapatkan an-nasl, keturunan, wa ghairi dzalik min al-masalih, dan yang lain-lain. Di antaranya banyak sekali fadilah keutamaan nikah. Di antaranya yang paling pertama sekali adalah dalam rangka ibadah, ittiba'ur rasul, mengikuti rasul. Ya, ibadah. Kemudian pahala juga bertambah. Orang yang menikah tambah pahalanya. Sebab orang yang telah menikah, satu suap dia memberi makan kepada anak dan istrinya, itu nilainya sedekah. Kata Nabi, hatta mata jalu fi imra'atik, sampai-sampai yang kau suapkan ke mulut istrimu itu sedekah. Lalu wa fi budhi ahadikum sedekah, jima'nya suami istri sedekah. Dan ini tentu tidak didapatkan oleh para jomblo, ya. Na'udzubillah, ya. Tidak didapatkan para jomblo. Makanya tidak baik menjomblo, tidak baik. Ya, kecuali kalau sudah nasib, ya sudah cari-cari juga nggak dapat, ya wajib bersabar. Tapi ada orang yang menjomblo memang dia sengaja, karena saking sibuknya meniti karir dan yang semisal, dia meninggalkan menikah. Ini yang orang-orang sengsara seperti itu. Tidak ada kebaikan. Ya. Jadi harus menikah. Dan menikah itu harus disegerakan. Karena dengan menikah banyak keberkahan. Orang menjadi kaya dengan sebab menikah. Makanya kata Umar, apa kata Umar radhiyallahu anhu? Ajaban lil muslim lam yatlub bil ghina bi jawaz. Heran orang Islam yang tidak mencari kekayaan dengan menikah. Ya. Taib. Wa fi umumi qawlihi faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Dan juga dengan keumuman pada firman Allah, yakni menyatakan bahwa menyalurkan syahwat selain istri dan budak yang dimiliki, maka itu tercela, ya. Dan juga dengan keumuman ayat ini, siapa yang menyalurkan syahwat selain itu, faulaika humul adun, maka mereka telah melampaui batas. Dalilun ala tahrimil istimna'i alladhi yusamma 'adat sirriyah. Ini dalil haramnya al-istimna yang dinamakan dengan adat sirriyah, perbuatan rahasia, ya. Karena memang orang yang istimna itu onani. Orang yang istimna itu biasa dilakukan secara sendirian. Waliyadzubillah. Makanya orang yang sudah kecanduan onani ini usahakan untuk tidak sendirian. Selalu cari kesibukan. Ya, karena muncul syaitan ketika tukang onani ini sendirian. Maka cari kesibukan jemaah. Baik kesibukan duniawi atau kesibukan ukhrawi, ibadah. Kesibukan duniawi seperti apa? Kerja ikut orang tua, bantu orang tua, ya. Kerja olahraga, itu menghindar dari perbuatan buruk onani. Na'udzubillah. Terus apa lagi? Bantu orang tua kerja kalau dia masih syabab, masih pemuda. Ya. Kemudian hindari membuka gambar-gambar yang mengundang syahwat. Ya. Apalagi tentu dengan memperbanyak saum, berpuasa, karena puasa adalah sebagai pengkebiri. Ya. Fa innahu lahu wija, kata Nabi. Ketika Nabi bersabda kepada para syabab, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkum ba'at falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau mampu kawin hendaklah kawin. Ya. Karena dia aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Ya. Nah,
Faman lam yastati fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Siapa yang tidak mampu, maka puasa, karena puasa adalah pengkebiri. Ya, wija yakni penahan puasa itu. Taib. Jadi ayat ini dalilun ala tahrimil istimna alladhi yusamma bil adati sirriyah. Ya. Ayat ini menunjukkan haramnya istimna karena dia yang dinamakan dengan adat sirriyah. Li'annahu amaliyatun fi ghairi zawjati wal mamlukah. Karena dia adalah perbuatan menyalurkan syahwat yang tidak melalui istri dan budak-budak. Taib. Al-wasfus sadis, yang keenam, waladina hum li amanatihim wa 'ahdihim raun. Dan mereka adalah orang-orang yang menjaga terhadap amanah-amanah dan perjanjian-perjanjian mereka. Al-amanah, amanah artinya ma yu'tamanu alaihi min qaulin aw fi'lin aw 'ainin. Amanah artinya apa yang dititipkan atasnya, baik perkataan atau perbuatan atau benda. Ya. Apa yang dititipkan padanya, baik perkataan, nitip omongan. Kan ada orang mengatakan misalnya, ini rahasia ya, ojo ngomong-ngomong siapa-siapa. Nah, ini namanya amanah coba. Ini biasanya nih kalau emak-emak nih, kalau dititipi sebuah amanah omongan, ini paling tidak tahan. Karena ibu-ibu tuh senangnya gosip. Ya. Bahkan dipanggil, sini-sini, ada berita baru apa? Iku lu, bojone iki le. Terus mulai. Jadi itu amanah itu. Bahkan Nabi SAW di dalam adab, ya, beliau menjelaskan di dalam adab dalam pergaulan, kalau ada orang yang berbicara kepada kita sambil tolah-toleh, melihat begini-begini baru ngomong kepada kita, maknanya itu adalah amanah. Kita harus jaga itu. Ya, apalagi dianya ngomong. Tolong ya, ini amanah, ojo ngomong-ngomong siapapun ya, ini kamu, aku tahu dan kamu saja yang tahu. Itu harusnya jaga hatta istrinya, Pak. Apa mau ngomong apa konjone? Yalah, ndak ono. Jangan dijawab. Ya, itu amanah. Atau perbuatan atau benda. Paman hadatsaka bisirrin faqad i'tamanak. Kalau ada orang berbicara kepadamu dengan berbisik, itu maknanya engkau telah diamanahi dia untuk tidak ngomong kepada yang lain. Wa man fa'ala 'indaka ma la yuhibbu al-ittila' alaihi, ya, la yuhibbu al-ittila' alaihi faqad i'tamanak. Kalau ada orang yang berbuat sesuatu di hadapan kita yang dia tidak suka untuk dilihat, maka itu amanah. Subhanallah jemaah. Mungkin tidak sengaja ya ada orang melihat sesuatu perbuatan orang, dianya nggak tahu tapi kita lihat. Nah, itu kita amanah bagi dia. Dan kita tidak boleh berbicara kepada orang lain. Mohon maaf, bisa jadi ada orang yang melihat auratnya. Tidak sengaja, segera tutup dan amanah, jaga. Termasuk yang memandikan jenazah, amanah. Jaga aib-aib jenazah. Ya. Jangan setelah memandikan jenazah dia ngomong, ternyata si fulan begini begitu. Ya, jaga. Wa man sallamaka syai'an min malihi, barang siapa yang dia menyerahkan sesuatu dari hartanya li hifdhi, untuk dijaganya, maka faqad tamanak, maka dia telah memberi amanah kepada kita. Jadi kita harus menjaga. Taib, itu yang pertama ya, al-amanah. Yang kedua al-ahdu wa ahdihim ra'un. Apa al-ahdu? Al-ahdu ay ma yaltazimu bihil insanu li ghairihi. Ya. Al-ahdu artinya apa yang seorang mengharuskan untuk orang lain. Ini apa? Dari seseorang yang dia janjikan untuk orang lain. Ya. Untuk orang lain ya, termasuk untuk Allah maksudnya. Ya. Dia janji untuk Allah. Ya, janji berarti. Nah, itu al-ahd. Dia janji kepada sesama manusia, itu al-ahd. Yang harus dijaga, itu ditepati. Seperti kita janji kepada Allah. Apa namanya janji kepada Allah? Namanya an-nadhar. Nadhar. Ya. Nadhar. Atau awal uhud al-jariyah bainan nas. Atau janji-janji yang berlaku, perjanjian-perjanjian yang berlaku di antara manusia. Makanya coba perhatikan di sini, perjanjian ini hatta walaupun dengan kafir itu harus kita penuhi. Tidak boleh berkhianat. Subhanallah ya, ini Islam. Beda loh dalam peperangan, hatta dalam peperangan. Dalam peperangan jemaah. Di dalam perang boleh berdusta dalam perang,
tapi tetap dalam perang sekalipun haram berkhianat. Berkhianat contohnya apa? Melanggar perjanjian. Ya. Misalnya kita perang nih. Lalu dibuatlah perjanjian-perjanjian, itu tidak boleh dilanggar kecuali kalau ada qarinah yang menunjukkan kalau orang tersebut, orang kafir tersebut memang ada melanggar, maka kita boleh langgar saja sekalian. Tapi kalau tidak ada qarinah, harus ditepati perjanjian tersebut. Ya. Taib. Fa ahlul jannah qaimuna biriayatil amanah, maka ahlul jannah penduduk surga mereka adalah orang-orang yang menjaga amanah-amanah wal ahd dan menjaga perjanjian-perjanjian fima bainahum wa bainallah, baik yang berkaitan sesama mereka ataupun berkaitan dengan Allah, wa fima bainahum wa bainal khalqi, baik juga perjanjian antara mereka dengan makhluk. Wa yadkhul fi dzalikal wafa bil uqudi,